Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Advent. Firman Tuhan pada minggu Advent kedua hari ini tertulis dalam Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian tertulis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perayaan Minggu Advent kedua hari ini, kita bertemu dengan seorang tokoh sentral yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yakni Yohanes Pembaptis. Dia adalah sosok utama pendahulu yang menyediakan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Penulis Injil Lukas dengan sangat jelas mengutip apa yang dikatakan Nabi Yesaya tentang dia, dan diucapkan sendiri oleh Yohanes dalam Naskhotbah kita hari ini. Konteks hidup Yohanes juga dijelaskan di tengah-tengah sosiopolitis Palestina saat itu. Pada masa itu ada kekosongan sekitar 400 tahun. Tidak ada nabi di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Bagi kekristenan, Yohanes Pembaptis merupakan juru kunci yang menjembatani perjanjian lama ke perjanjian baru. Tentang dia Yesus berkata, "Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Kalimat ini sangat penting kita camkan.
untuk pemahaman iman kita selaku gereja dan pengikut Kristus. Namun Yohanes sendiri bersaksi tentang dirinya. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itu artinya bahwa dia bukan apa-apa dibandingkan dengan Yesus Kristus. Untuk menjadi budaknya saja pun ia tidak layak. Yohanes merendahkan dirinya amat sangat di hadapan Yesus. Padahal Yesus sendiri datang kepadanya untuk dibaptis. Sama seperti orang-orang yang telah dikecam habis oleh Yohanes. Apa yang patut kita renungkan dari uraian tersebut sehubungan dengan Advent kedua dalam kalender tahun gereja yang kita rayakan hari ini? Setidaknya ada 3 hal penting sekaligus unik dan sangat menarik. Yang pertama, tokoh Yohanes Pembaptis. Dia telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebagai suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Ia membawa pesan penting bagi Israel. Namun ia bukan tampil di tempat strategis dan yang mudah dijangkau oleh orang banyak, seperti di pusat-pusat keramaian, khususnya di Bait Allah Yerusalem yang adalah pusat segala ritual dan keyakinan bangsa Israel yang sangat sentral. Menyampaikan sesuatu yang sangat penting, namun salah mengambil tempat. Begitulah menurut logika berpikir normatif. Menurut pemikiran normal kita, hanya orang-orang yang kurang kerjaan aja, atau kebetulan lintas, dan mungkin orang yang tersesat jalan yang akan bertemu dengan Yohanes di padang gurun. Tetapi kenyataannya begitu banyak orang datang kepadanya. Yang paling mengherankan, justru khotbahnya dan perkataan yang ditujukan kepada orang-orang yang datang kepadanya sama sekali bukan ucapan dan kata-kata yang lemah lembut atau bujukan yang menyenangkan hati. Sebaliknya teguran yang sangat keras dan kecaman pedas, tidak tanggung-tanggung. Inti khotbahnya bukan sesuatu yang menyukakan hati dan menyenangkan telinga pada para pendengarnya. Yohanes menyerukan pertobatan. Bertobatlah. Ucapan tersebut langsung menuding orang yang bersangkutan yang datang kepada dia. Siapakah orang yang tertarik dan mau datang mendengar khotbah seperti itu? Saudara, ada beberapa hal yang penting untuk kita renungkan dari apa yang disampaikan oleh Yohanes.
Yang pertama, tokoh Yohanes ini seorang yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat dan komunitas agama Yahudi. Dan yang kedua, orang-orang yang datang mendengarkan khotbahnya, ternyata mereka yang datang kepada Yohanes, yang tadi menurut pikiran normatif kita salah memilih tempat, adalah orang-orang penting dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, para prajurit dan perwira militer, pemungut cukai. Dan khotbah Yohanes tadi menegur keras juga Raja Herodes karena memperistri istri saudaranya dan atas segala kejahatan lain yang dilakukannya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa begitu banyak orang yang datang kepada Yohanes yang salah pilih tempat tadi? Padahal ada bait Allah dan ada tempat-tempat lain yang lebih strategis dan relevan. Dan bukan seorang yang terakreditasi secara legalitas formal, dan bukan seorang profesional. Mengapa begitu banyak orang datang kepada Yohanes? Saudara, kita mungkin ingat seorang tokoh Yahudi yang bernama Nikodemus, seorang guru besar agama Yahudi yang datang malam-malam kepada Tuhan Yesus. Ia malu dilihat orang banyak kalau ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi kepada orang-orang yang datang kepada Yohanes? Mereka yang datang terang-terangan dan berduyun-duyun orang datang kepada Yohanes, tidak malu-malu. Mereka terang-terangan datang kepada Yohanes. Apa yang mereka cari? Kenapa mereka datang? Orang-orang penting di antara masyarakat Yahudi dan bahkan penjajah Rom pada waktu itu. Hal ini saudara-saudara mengajak kita untuk merenungkan bahwa bagi mereka-mereka yang datang itu, ternyata mereka tidak mendapatkan hal-hal yang penting dalam kehidupan yang paling esensial bagi hati nurani, hal-hal yang bersifat spiritual. Di tengah-tengah kemapanan agama dan kekuasaan politik pada waktu itu, ternyata mereka tidak menemukan apa yang menjadi kebutuhan esensial kehidupan manusiawi mereka. Lembaga agama tidak memberikan kepuasan bagi kehausan batin mereka. Status jabatan dan posisi-posisi sosial yang mereka miliki tidak memberikan kedamaian bagi hati mereka, sehingga mereka datang mencari sesuatu yang tidak didapatkan di tempat lain dari tokoh-tokoh agama, dari orang-orang yang berkuasa, dari para ahli profesional. Mereka tidak mendapatkan. Yang ketiga, kita melihat bagaimana sikap dan respons orang banyak yang mendengarkan khotbah Yohanes tersebut. Ternyata mereka dengan rela menyerahkan diri untuk dibaptis. Artinya mereka sadar
akan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran mereka, atas hukum-hukum Tuhan, atas kebenaran hakiki, batin dan nurani mereka. Mereka mengaku bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan walaupun tidak diucapkan. Pengakuan itu kita lihat ketika mereka bersedia untuk dibaptis. Betapapun kecaman dan kata-kata tudingan Yohanes itu sungguh sebenarnya menyakitkan telinga dan hati orang-orang yang mendengarnya. Tetapi mereka sadar dan bersedia bertobat. Artinya mereka mengakui dosa, kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Keresahan batin dalam kehidupan pribadi manusia ternyata tidak mendapat jawaban dari doktrin-doktrin agama, dari ahli-ahli filsuf, dari para tokoh-tokoh pengajar agama, guru-guru besar Yahudi, para akademisi dan orang-orang profesional tidak memberikan jawaban atas keresahan batin. Sebagaimana Martin Luther yang akhirnya dia melakukan gerakan reformasi setelah dia menaati seluruh aturan-aturan gereja pada waktu itu, tetapi dia tidak mendapatkan kedamaian, batinnya tetap resah. Apa yang dapat kita renungkan tentang hal ini? Saudara, pada saat ini semakin banyak keberadaan orang-orang yang tadinya berlatar belakang agama, khususnya juga keberadaan gereja dan kekristenan di Eropa, yang akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Gereja kosong. Bahkan berita terakhir yang kita bisa dapatkan informasi, gereja dirubuhkan dan dijual karena tidak ada Tuhan yang membutuhkan gereja. Atau dari sisi pandang yang lain, kita juga dapat mengatakan banyak orang yang mencari Tuhan, tetapi dengan jalan keluar dari lembaga-lembaga formal keagamaan, dari gereja, mencari ke tempat yang lain. Tetapi sebaliknya, kini juga ada banyak kaum beragama atau kelompok-kelompok tertentu yang mencari kebenaran yang hakiki, yang secara spiritual dalam pengalaman pribadinya mereka bertemu dengan sosok ilahi. Dan banyak yang mengatakan berjumpa dengan Yesus dalam pengalaman-pengalaman spiritual, dan akhirnya bertobat, menerima Yesus yang tadinya mereka orang yang antipati akan kekristenan dan membenci nama Yesus. Tetapi kini semakin banyak juga orang bukan karena diinjili oleh gereja, tetapi menerima Yesus dalam pengalaman-pengalaman spiritual pribadi masing-masing. Saudara, fenomena ini menegaskan satu hal yang terpenting bagi kita, bahwa semua orang punya hati nurani yang membutuhkan kemurnian, nilai-nilai kebenaran yang hakiki. Bahwa ada ruang kosong di dalam batin setiap orang yang tidak bisa diisi dan tidak bisa dipuaskan dengan segala aksesori kehidupan dan formalitas agama. Bahwa setiap orang membutuhkan ketenangan batin dan keselamatan jiwanya. Bahwa ada kerinduan hati manusia yang luhur akan kedamaian dan keselamatan. Dan itu hanya dapat ditemukan dalam pribadi Yesus.
bukan dalam ritual formal, bukan dalam lembaga-lembaga agama, bukan dari tokoh-tokoh yang hebat yang punya sertifikasi, gelar-gelar segala macam. Tapi Allah sendiri menjumpai dan bertemu dengan pribadi-pribadi orang yang sedemikian. Saudara, apa yang kita butuhkan dan bagaimana kita dalam Advent yang kedua ini? Yang pertama, saudara-saudara, tentu kita membutuhkan dan harus punya pengalaman secara pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tanpa itu, segala bentuk formalitas agama, segala bentuk ritual-ritual peribadahan tidak akan memberikan kelepasan jiwa kita, kekosongan batin kita. Setiap orang membutuhkan juru selamat. Setiap orang tahu bahwa apapun yang dia lakukan, perbuatan apapun yang dia yakini tidak memberikan kedamaian, ketenangan batin. Hanya di dalam Yesus dan dengan berjumpa, bertemu dengan Tuhan Yesus, itu akan dapat dijawab. Lantas sekarang apa yang harus kita lakukan? Bertobatlah dan mengakulah di hadapan Tuhan. Jangan hindarkan teguran-teguran firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, dimanapun saudara menemukan benih-benih firman Tuhan, itu tersimpan di dalam batin kita. Biarlah itu juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pelayanan roh di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bukan sekadar formalitas dalam kehidupan ritual keagamaan kita. Pertobatan yang seperti itulah yang Tuhan inginkan melalui Advent yang kedua saat ini, agar kita boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, sebagai orang percaya ataupun sebagai pelayan di tengah-tengah komunitas jemaat maupun sebagai gereja dalam sebuah wadah persekutuan atau lembaga organisasi dimanapun kita bernaung bersekutu, lakukanlah pelayanan yang lebih dari hal-hal yang formalistik. Hal-hal yang formal tidak akan cukup, tidak akan bisa menjawab kebutuhan batin setiap orang. Nah, karena itu hal seperti inilah yang harus kita persiapkan dan lakukan dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, terutama juga dalam pelayanan formal ataupun dalam komunitas kehidupan gereja, dalam pelayanan jemaat kita, agar kita boleh berjumpa dengan sosok pribadi Sang Ilahi tersebut, dan di dalam pertobatan yang sungguh, karena ada kekosongan batin yang hanya dapat diisi oleh Dia, Sang Kristus. Selamat Advent. Amin. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Advent yang kedua memberikan kepada kami saat di mana Tuhan mengingatkan dan bahkan menegur kami, sebagaimana yang disampaikan oleh hamba Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Dan ketika saat ini pun kami boleh mendengarkan suara kebenaran yang disampaikan dahulu oleh hamba-Mu di padang gurun, tetapi saat ini di hadapan kami, saat ini juga Tuhan Engkau menyerukan itu kepada kami agar kami bertobat. Itulah jembatan kami untuk boleh menerima Kristus dan berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu
dan berikan damai sejahtera bagi kami. Ampunilah kami atas segala dosa, pelanggaran, dan kesalahan kami, sehingga kami boleh diperbaharui hari lepas hari, terutama melalui masa-masa Advent ini. Terpujilah Engkau senantiasa dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.